Untuk mencari jalan keluar terhadap aksi unjuk rasa di Jayapura, kami akan mendiskusikannya dengan Deputi 5 Bidang Politik Hukum Keamanan dan HAM Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramoda Wardani. Selamat malam Mbak Dani. Ya, selamat malam Mbak Rara. Oke, dan di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami Pendeta Lipius Binilidu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Selamat malam Pak Lipius. Selamat malam Fitri. Ya, Pak Lipius, tadi dari FKUB sendiri menggelar rapat di Papua. Apa sebetulnya kesepakatan yang didapat dari hasil rapat itu? Ya, FKUB menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tidak terprovokasi. Pengendalian diri itu sangat penting. Sangat menyesalkan apa yang sudah terjadi kemarin. Kami FKUB sepakat untuk bertindak secara profesional, proporsional, pelaku-pelaku yang melakukan perusakan. Kami juga bahas masalah rasisme yang sudah terjadi di Surabaya. Ya, kami senang karena pihak pemerintah sudah menangani dengan baik dan sedang proses beberapa oknum yang terlibat. Ya, jadi memang sebenarnya orang-orang berpendidikan tetapi mereka melakukan rasisme. Kami bersyukur karena sudah menangani dengan baik pihak Polda Jawa Timur dan juga Gubernur Jawa Timur sudah menyampaikan permohonan maaf. Saya percaya masyarakat Papua sudah menerima itu. Dan masyarakat Papua yang saya himbau untuk semua mulai hari ini atau mulai malam ini tidak boleh lagi terprovokasi, tidak boleh lagi demo, tidak boleh lagi pembakaran karena masalah rasisme atau masalah lakukan oleh provokator dan lain-lain sebagainya. Saya minta juga tadi kepada FKUB untuk umumkan kepada seluruh warga masyarakat atau umat di Papua untuk berdoa supaya Tuhan campur tangan. Ya. Nah, ini bagaimana kemudian mengoptimalkan selain kerja dari pemerintah, ini tokoh-tokoh Papua juga bagaimana mengoptimalkan perannya untuk sama-sama mengajak saudara-saudara kita di Papua untuk kemudian menjaga kondusivitas di tanah Papua? Saya selalu katakan begini, semua masalah bisa diselesaikan kalau itu duduk bersama di satu meja bundar. Di meja bundar itulah segala persoalan bisa diselesaikan bersama-sama dengan moto duduk bersama, berbicara bersama, membahas bersama, menyelesaikan bersama, berpikir bersama, dan membangun bersama untuk damai sejahtera bagi seluruh umat yang ada di atas Papua maupun Indonesia, bahkan di dunia. Tidak ada masalah yang sulit diselesaikan kalau kita tidak duduk bersama. Harus duduk bersama. Pak Lipius, ya, menurut Anda artinya yang harus menjadi prioritas adalah pendekatan dialog seperti itu ya? Betul sekali, pendekatan dialog. Jadi pemimpin baik Papua maupun dari luar, semua harus duduk bicara, menyelesaikan masalah. Tidak bisa dengan kekuatan apapun. Baik, nah Mbak Dani, pendekatan dialog yang memang diharapkan, terutama tadi dikatakan oleh tokoh Papua. Ya, saya rasa itu adalah salah satu yang selalu dibicarakan Presiden untuk dikedepankan. Dialog selalu tidak pernah membunuh gitu. Jadi artinya melalui dialog ini kita bisa mengkomunikasikan, bertukar gagasan apa yang menjadi persoalan selama ini, apa yang menjadi gap antara Papua dan Jakarta untuk diselesaikan bersama-sama. Jadi sebetulnya gagasan dialog ini sebetulnya sudah lama disampaikan, juga kawan-kawan LIPI juga mengusulkan itu. Dan saya rasa dalam prosesnya kita sebetulnya persoalan Papua ini kan Presiden Jokowi juga selalu mengingatkan kepada kita, memberikan arahan dalam ratas-ratas yang diselenggarakan oleh kabinet bahwa mengedepankan dialog dan bagaimana memprioritaskan orang asli Papua dalam percepatan pembangunan kesejahteraan itu menjadi salah satu prioritas. Oke, tapi tadi dikatakan oleh Pak Lipius bahwa tokoh Papua di Papua sendiri kemudian sudah mengeluarkan kesepakatan, ajakan untuk damai, tidak lagi melakukan aksi massa. Artinya ini peran dari pemerintah kemudian yang sekarang ditunggu bagaimana proaktif untuk berdialog dengan tokoh-tokoh Papua itu sendiri. Karena sejumlah tokoh Papua hari ini datang ke Menko Polhukam, ke KSP juga. Nah, apa kemudian langkah konkret tindak lanjut dari pertemuan dengan tokoh Papua ini? Ditahan dulu jawaban dari Mbak Dani, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Bisa kita lanjutkan kembali perbincangan Mbak Dani mengenai dialog sendiri. Ketika kemudian FKUB kemudian sudah melakukan rapat dan ada ajakan untuk menghentikan aksi massa seperti itu. Nah, bagaimana agar dialog-dialog yang terjadi dengan para tokoh Papua di Jakarta misalnya kemudian akan menghasilkan sebuah langkah yang konkret, tidak hanya berakhir di dialog saja? Ya, saya rasa dialog-dialog yang ada sementara ini adalah dalam rangka bagaimana untuk menangani persoalan Papua dalam jangka pendeknya ini. Karena ini bukan hanya berhenti di demonstrasi damai, tetapi ini sudah berproses menjadi sebuah kerusuhan yang masif, dan ini sudah merusak fasilitas umum dan lain-lain. Jadi ketika Presiden mengatakan bahwa di satu sisi kita tolak keras soal rasialisme, di satu sisi lain adalah kita juga sembari menegakkan hukum yang berlaku gitu bagi orang-orang yang memprovokasi dan melakukan tindakan kekerasan. Nanti pasca dialog ini langkah apa yang akan segera diambil oleh pemerintah? Ya, karena gini Mbak, persoalan Papua ini kan sangat kompleks. Jadi ini adalah akumulasi dari persoalan panjang. Jadi persoalan Papua ini bisa soal kesejahteraan, bisa soal HAM, bisa soal keamanan, bisa soal rasialisme, segala macam yang sekarang ini jadi menguat dan berakar gitu. Jadi ketika di salah satu tombol persoalannya dipencet kasarnya seperti itu, soal rasialisme gitu, itu otomatis kemudian memicu hal-hal lainnya gitu. Jadi persoalan Papua karena sangat kompleks ini kita tidak bisa serta-merta habis dialog ini. Karena sangat kompleks ini gitu. Banyak yang menilai pemerintah memang harus hati-hati dan tidak boleh salah langkah. Betul. Tapi artinya kemudian harus bergerak cepat juga. Iya. Jadi justru dari dialog itu kan kita bisa mengurai satu persatu persoalannya ini. Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan satu hal, tapi harus secara paralel karena persoalannya sama, begitu banyak gitu. Jadi misalkan Presiden melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Terus kemudian pertanyaannya adalah apakah ini menjadi salah satu jawaban kawan-kawan di Papua gitu. Jangan-jangan ada kebutuhan lain selain soal kesejahteraan ini. Soal apa gitu. Jadi nah ini yang perlu didialogkan ini agar ini kan dialog ini kan sebetulnya dalam rangka proses untuk membangun trust antara Papua Jakarta dan Jakarta Papua. Membangun trust seperti itu. Pak Lipius, menurut Anda cara untuk membangun trust trust ataupun rasa percaya ya di mata tokoh Papua seperti Anda itu seperti apa? Ya, membangun trust itu membutuhkan waktu karena hampir 50 tahun lebih trust belum dibangun dengan baik. Itu sebabnya Jakarta curiga Papua, orang Papua juga mencurigai Jakarta. Sehingga pembangunan bagaimanapun sampai saat ini saya lihat belum begitu mendarat, menyentuh hati masyarakat Papua. Trust itu salah satu persoalan. Trust kalau antara kedua belah pihak membangun trust, maka membangun bersama-sama sesuatu yang sedang terjadi. Untuk itu sangat membutuhkan pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten kota perlu difasilitasi apa yang diprogramkan oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu perlu didengar dan diakomodir baik. Jangan buat program sendiri di Jakarta terus bawa ke Papua. Saya lihat ini salah satu tumbang tindih, akhirnya seperti pembangunan belum begitu mendalam. Baik, Pak Lipius berbicara mengenai akomodir dan juga trust itu. Ketika kemudian Presiden mengatakan meminta warga Papua tenang, tapi di satu sisi juga menegaskan akan ada penegakan hukum bagi siapapun, termasuk kemudian yang diduga melakukan tindakan rasialis. Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini bisa mengakomodir keinginan kawan-kawan di Papua dan juga bisa kemudian sedikit demi sedikit membangun rasa percaya itu? Sangat Bapak apresiasi apa yang disampaikan Bapak Presiden untuk tindak tegas pelaku rasisme yang sedang proses oleh pihak berwajib. Kami sangat sambut itu. Sebenarnya orang Papua itu baik. Orang Papua kalau ditunjukkan niat baik, orang seperti itu diproses cepat, itu semuanya aman. Nah, jadi itu kami sambut baik. Dan tidak boleh lagi seperti itu. Tapi dari tokoh Papua sendiri bagaimana kemudian juga berperan ataupun melakukan pendekatan dari segi kultural dan juga budaya, Pak Lipius? Ya, ini penting sekali. Saya sebagai Ketua FKUB, kami di Papua sangat bagus. Tokoh-tokoh agama, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua kami duduk bersama. Dalam satu meja bundar itu setiap tanggal 10, jam 10 malam kami lakukan doa dan puasa
sampai tanggal 11 setiap bulan. Sampai jam 18.00 kami buka puasa bersama. Di sana kami bahas bagaimana kami bisa menyampaikan damai, rukun, sejahtera kepada warga masyarakat di tanah Papua. Dan sangat bagus. Dan kami akan tingkatkan komunikasi melalui doa dan puasa, tapi juga himbauan-himbauan di mimbar. Dalam waktu dekat juga FKUB tetap akan kumpul untuk bahas bersama. Di mimbar-mimbar tidak boleh khotbah provokasi, tetapi khotbah yang menyejukkan, khotbah yang membawa damai, khotbah yang membangun trust tadi, itu yang penting sekali. Saya rasa saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Lipius tadi, bahwa membangun trust itu ya ini adalah langkah awal, dalam artian gini Mbak. Tadi kan bicara satu, kita tolak rasialis, tapi juga satu, kita penegakan hukum yang tegas juga penting. Karena apa? Banyak orang berpikir bahwa seakan-akan ketika ini ada penindakan hukum itu dimulai dari kawan-kawan Papua dulu gitu. Seakan-akan hukum tebang pilih, sehingga ketika Presiden bicara soal ini penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu, itu artinya ya provokatornya dulu yang ditangkap, yang diduga dan lain-lain. Dan ini kan sudah terbukti bahwa ada 5 orang oknum yang tertangkap dan kemudian diproses juga yang melakukan penjarahan, kekerasan, anarkis dan lain-lain. Ini adalah saya rasa sebuah proses panjang, betul, sebuah proses panjang dan penting untuk dibuktikan. Nah, keadilan, kemanusiaan dan lain-lain itu memang yang sekarang ini sedang dibutuhkan. Tapi agar memang paralel, frekuensinya sama antara kemudian upaya yang dilakukan oleh tokoh Papua dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini bagaimana? Ya, saya rasa ada hal-hal yang prinsipil yang menjadi ukuran-ukuran standar norma ya Mbak ya. Misalkan seperti penegakan hukum, tadi disampaikan oleh Pak Lipius. Itu penegakan hukum saya rasa bisa menjadikan standar kita, apakah hukum itu hanya tebang pilih, kalau untuk kawan-kawan Papua lebih tajam, tetapi kepada kawan-kawan di luar non-Papua enggak. Nah, untuk ini harus dipilih salah satu hal-hal yang sifatnya objektif untuk semua orang bisa melakukan, bahwa ini ada indikatornya. Bahwa penegakan hukum adil dilakukan, tidak tebang pilih. Dalam konteks ini, ya. Oke. Nah, tapi kapan kemudian Presiden akan merencanakan untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh Papua ini? Semalam saya rasa Presiden dengan tegas menyambung dari beberapa hari yang sebelumnya, bahwa memang sudah diinisiasi dan diinginkan untuk berdialog dengan tokoh-tokoh Papua. Tetapi memang ini dicari waktunya, bukan ini mengada-ngada mengulur-ngulur, bukan. Tetapi ada kalkulasi-kalkulasi yang berupa pertimbangan-pertimbangan kapan saat yang tepat untuk Presiden ke sana. Pasti dalam jangka waktu dekat ini. Oke, Mbak Dhani dan juga Pak Lipius, kita harapkan memang kerjasama dari semua pihak, terutama gerak cepat dari pemerintah untuk sama-sama bisa meredam. Saya rasa persoalan Papua ini bukan hanya ranahnya negara dan seakan-akan dibenturkan dengan Papua, tapi ini adalah persoalan bangsa Indonesia, bahwa Papua adalah bagian dari kita, saudara kita. Oke, kita cari solusi bersama-sama untuk mengembalikan kondusivitas di Papua. Baik, terima kasih Mbak Dhani dan juga Pak Lipius yang telah bergabung sama kami dari sambungan telepon.